Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pungki Andini, NIM 244 dari kelas Sistem Operasi F. Di sini saya akan menjelaskan soal dari remedial sistem operasi. Untuk soalnya, di sini ada proses dari P1 sampai P5, kemudian dilanjut dengan burst time dan waktu kedatangannya. Untuk soal, ada 5, yaitu FCFS, SJF preemptif, SJF non-preemptif, round robin time quantum nilai 2, dan round robin time quantum nilai 5. Kemudian disuruh menggambar Gantt chart dan tentukan average waiting time serta average turnaround time. Yang pertama adalah FCFS. FCFS adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang dilakukan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada suatu status ready dimasukkan ke dalam FIFO, queue atau first in, first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Jadi di sini P1-nya 0, P2 4, P3 7, P4 14, P5-nya 18. Kemudian untuk waiting time, P1 ini adalah 0, kemudian P2 7 dikurangi 4, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Untuk P3 adalah 16 dikurangi 7 sama dengan 9. P4-nya 25 dikurangi 14 sama dengan 11. Untuk P5 adalah 35 dikurangi P5 ini 18 sama dengan 17. Untuk average-nya, average dari waiting time adalah penjumlahan dari seluruh hasil P1 hingga P5 kemudian dibagi 5, yaitu hasilnya 8. Setelah itu lanjut ke turnaround time. Untuk P1 ini adalah 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Untuk P2-nya 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Untuk P3 25 dikurangi 7 sama dengan 18. Untuk P4-nya 35 dikurangi 14 sama dengan 21. Dan P5-nya 40 dikurangi 18. Hasilnya 22. Untuk average-nya yaitu 16. Selanjutnya adalah SJF preemptif. SJF preemptif ini adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jadi di sini ada P1 yang nilainya 0, P2-nya 4, P3 7, P4-nya 14, dan P5-nya 18. Untuk waiting time, P1 ini adalah 0. Kemudian P2 dapat dari 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Untuk P3, 16 dikurangi 7 ditambah 23 dikurangi 18 sama dengan 14. Untuk P4, 30 dikurangi 14. Ini P4 sama dengan 16. Untuk P5-nya 0. Untuk average-nya yaitu 6,6. Setelah waiting time, di sini turnaround time. Untuk P1-nya adalah 7. Untuk ini P1, kemudian P2 adalah 16 dikurangi 4, hasilnya 12. Untuk P3 ini 30 dikurangi 7, hasilnya 23. Kemudian untuk P4, 40 dikurangi 14, hasilnya 26. Dan P5 dapat dari 23 dikurangi 18, hasilnya 5. Average-nya adalah 14,6. Selanjutnya adalah SJF non-preemptive. SJF non-preemptive adalah suatu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Untuk waiting time ini, P1 adalah 0, kemudian P2 dapat dari 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Untuk P3 dapat dari 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Kemudian selanjutnya adalah P4 didapat dari 30 dikurangi 14, hasilnya 16. Untuk P5, 25 dikurangi 18, hasilnya 7. Average-nya yaitu 7. Kemudian untuk turnaround time-nya, P1-nya 7, dan P2 ini 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Untuk P3, ini 25 dikurangi 7, hasilnya 18. Untuk P4-nya 40 dikurangi 14, hasilnya 26. P5 ini 30 dikurangi 18, hasilnya 12. Average-nya adalah 15. Selanjutnya adalah round robin. Ini adalah round robin time quantum nilai 2. Untuk round robin tersendiri artinya adalah algoritma tertua dan paling sering digunakan dalam proses CPU. Cara kerja round robin ini sendiri adalah membuat pergiliran antrian proses. Proses akan mendapatkan alokasi quantum time. Apabila quantum time telah habis, maka secara otomatis akan berganti ke proses lainnya. Jadi untuk di Gantt chart round robin ini,
Untuk P1-nya 0, di sini P2 4, P3 7, P4 14, dan P5 18. Di sini ada T-nya 13, dan T-nya 28. Untuk waiting time, di sini sudah saya tuliskan. P1 ini didapat dari 0 ditambah 6 dikurangi 4, kemudian ditambah 12 dikurangi 8, dan 6. Untuk P2, ini nilainya 17, didapat dari 6 dikurangi 4, kemudian ditambah 2, ditambah pengurangan dari 13 kurangi 10, ditambah lagi pengurangan dari 19 kurangi 15, dan ditambah lagi dengan pengurangan 27 dikurangi 21. Setelah itu P3 ini dapat dari 10 dikurangi 7, kemudian 15 dikurangi 12, setelah itu 21 dikurangi 17, 28 dikurangi 23, dan ditambah 4. Kemudian totalnya ditambah, hasilnya 19. Untuk P4, 17-nya dikurangi 14, setelah itu ditambah 25 dikurangi 19, kemudian ditambah lagi dengan pengurangan 32 dikurangi 27, dan ditambah dengan pengurangan dari 36 dikurangi 34, hasilnya 16. Untuk P5-nya adalah 23 dikurangi 18, P5, kemudian ditambah lagi 30 dikurangi 25, saya ditambah lagi 35 dikurangi 32. Hasilnya adalah 13. Untuk average-nya yaitu penjumlahan dari seluruh nilai P1 sampai P5, kemudian dibagi 5, hasilnya 14,2. Untuk turnaround time-nya, untuk P1 ini, turnaround time-nya di sini, ada di T13. Kemudian P2, dapat dari 28, ini 28, kemudian dikurangi 4. Ini P2, hasilnya 24. P3, yaitu 35, dikurangi 7. Jadi P3 ini, hasilnya 28. Setelah itu P4, 40, dikurangi 14. Jadi P4, hasilnya 26. Dan selanjutnya 3. Untuk P5 adalah 36, dikurangi 18. 18 ini adalah P5. Hasilnya 18. Kemudian untuk average-nya, hasilnya yaitu 21,8. Berikutnya ada round robin time quantum dengan nilai 5. Untuk nilai 5 ini, bentar saya cocokkan dulu. Ini untuk T-nya terdapat pada P1 dengan nilai 12. Kemudian selanjutnya adalah di P2 dengan nilai 21. Ini selanjutnya ada di P3 dengan nilai 30. Nah, selanjutnya ada di P5 dengan nilai 35. Dan yang terakhir ada di P4 dengan nilai 40. Nah, ini untuk P1-nya 0, P2-nya 4, P3-nya 7, P4-nya 14, dan P5 18. Untuk waiting time-nya, P1 ini nilainya 5, didapat dari 10 dikurangi 5. Untuk P2, ini nilainya 8, didapat dari 5 dikurangi 4, kemudian ditambah 17 dikurangi 10. Untuk P3 adalah 14, ini. Untuk P4-nya 16, kemudian untuk P5-nya 12. Average-nya yaitu penjumlahan, kemudian dibagi 5, hasilnya 11. Untuk turnaround time, P1-nya ini adalah 12. Ini P1-nya 12, di sini. Kemudian untuk P2, 21 dikurangi 4, 17. Untuk P3, 30 dikurangi 7. Jadi 30 dikurangi 7. Ini P3. Nah, ini hasilnya 23. Kemudian untuk P4, 40 dikurangi 14. Jadi 40 dikurangi 14 di B4. Hasilnya 26. Untuk P5, 35 dikurangi 18. Jadi 35 dikurangi 18 dari P5 ini. Hasilnya 17. Kemudian untuk average-nya adalah 19.